Hari ini 14 Agustus, per video ini dibuat, gue ulang tahun yang ke-30. Gue akan share apa yang gue rasain pas udah umur 30 dan pelajaran hidup yang penting gue dapetin saat umur 20-an. Biar lu adik-adik gue yang belum sampai 30 bisa nentuin tujuan hidup dan gak kebelet ikut-ikutan tren-tren di sosmed. Biar gak banyak cincong, langsung aja masuk ke yang pertama, yaitu umur 30 belum tua-tua amat. Gue tau banget di umur 20-an itu kita takut sekali sama istilah yang namanya belum sukses di umur 30. Karena kita ngerasa di umur 30 itu udah tua, udah habis gitu masanya, dan udah nggak ada kesempatan lagi. Jawabannya sebenarnya enggak. Gue ngerasa di umur 30 ini ya gue sama aja waktu gue umur 20-an akhir, 25, 26, 27 kayak gitu, sama aja. Bedanya pas udah umur 30, apalagi udah berkeluarga kayak gue dan punya anak, ada dua. Yang pertama adalah lu udah nggak kuat begadang. Kalau zaman di 20-an awal, lu hantem begadang 2 hari, tidur cuma 2 jam, 3 jam, itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya udah umur 30-an, lu udah nggak kuat begadang. Misalnya lu hajar kerja sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi, itu tuh udah mulai capek, udah mulai ngerasa ngantuk, akhirnya lu bener-bener harus tidur. Udah nggak bisa lagi tuh, lu hantem sampai ke jam 6, jam 7 baru tidur, udah nggak bisa tuh kalau udah umur 30-an. Yang kedua adalah resistensi terhadap risiko. Jadi pada saat umur 30-an, untuk ngambil risiko besar, itu tuh agak berat. Karena lu udah mikirin, gue udah punya istri, udah punya anak, dan lain-lainnya. Jadi nggak bisa yang kayak zaman dulu waktu 20-an awal, kayak gue all in Bitcoin. Semua uang gue taruh di Bitcoin, hantem gila-gilaan. Udah nggak bisa. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah starting kita berbeda. Banyak orang di sosial media yang memotivasi atau nyuruh lu dan menginspirasi lu untuk bisa kaya cepat di usia sebelum 30. Dulu pun gue menganggap bahwa kalau lu umur 30 belum sukses, itu tuh kesalahan lu. Tapi semakin bertambahnya umur, gue sadar bahwa starting orang tuh beda-beda. Dan kemiskinan struktural tuh bener-bener ada. Wajar lah ya, semakin kita nambah usia, kita semakin bijak, semakin wise, gak bisa menyamaratakan semuanya. Orang-orang di sosial media, pada saat nunjukin kesuksesannya, bisa aja sebenarnya startingnya berbeda. Ada yang anaknya orang kaya, berasal dari keluarga menengah, yang mungkin berbeda sama lu yang nonton video ini. Contohnya kayak gue gak munafik, gue punya privilege, man. Dan gue bersyukur sekali gue dapetin privilege tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah banget ya Allah, terima kasih Allah. Meskipun privilege gue bukan dari anak pengusaha atau anak orang kaya yang udah punya usaha turun-temurun, gue bisa dapetin setiap bulan tuh gaji tanpa gue harus bekerja sama sekali. Nggak seperti itu. Gue itu anak karyawan swasta, bokap gue karyawan swasta, jabatannya alhamdulillah manajer, dan nyokap gue itu dosen. Privilege gue ada 3. Yang pertama adalah pendidikan. Mungkin dari lu ada yang nggak beruntung, lu nggak bisa kuliah tanpa harus bekerja, atau lu nggak bisa lanjutin pendidikan. Tapi alhamdulillah gue bersyukur gue punya privilege untuk pendidikan. Yang kedua adalah gue makan gak pusing. Waktu gue merintis Muda Cuma Sekali ini berkarir, orang tua gue belum pensiun sama sekali, dan dia masih produktif sehingga gue bisa makan di rumah at least makan standar nasi, tahu tempe, ayam, sayur kangkung 3 kali sehari. Sama yang ketiga adalah gue punya tempat tinggal. Jadi gue nggak usah pusing gue harus ngekos atau ngontrak atau nyewa karena bokap gue udah ada properti, jadi gue bisa nebeng sama bokap nyokap gue. Untuk hidup gue nggak mulai dari nol, gue akuin kok. Gue mungkin mulainya dari angka 4 atau 5. Tapi untuk karir gue membangun Muda Cuma Sekali, gue mulainya dari nol. Gue nggak dikasih kamera sama bokap. Ada komputer memang gue dapetin karena gue waktu itu kuliah S1, lulusnya lebih cepat. Jadi gue menghemat budgetnya bokap gue untuk kuliahin gue, sehingga ada transaksi di situ. Karena gue udah menghemat budgetnya bokap gue minta bikinin komputer yang nggak nyampe setengahnya dari budget kuliah gue. Pesan gue buat lo yang starting yang beda adalah lo jangan kebelet pengen kaya seperti lo ngeliat role model lo, karena mungkin aja startingnya beda sama lo. Yang lo lihat di sosmed itu saat dia sudah jadi, bukan saat dia lagi merintis. Terus lo juga jangan langsung ilfil sama orang yang punya privilege, langsung ngata-ngatain atau langsung menghina karena alah bapak lu privilege dan lain-lain, apalah gua. Karena pada dasarnya mereka pun atau gua pun lahir nggak memilih. Privilege yang dikasih dari orang tua ke kita itu kita nggak milih dan kita nggak minta. Kalau seandainya gua bisa lahir lagi dan gua bisa memilih siapa orang tua gua, ya gua maunya orang tuanya misalnya Steve Jobs, Elon Musk, atau Abdurrahman bin Auf. Jadi itu di luar kontrol kita. Kita lahir ya brojol aja dari orang tua seperti ini gitu. Yang lo harus lakukan adalah di samping lo mikirin privilege itu orang, tapi lo pelajarin gimana caranya dia bisa naik sampai kayak sekarang. Sehingga lu bisa mengadaptasikan strateginya yang membuat diri lu tuh naik level. Let's say gue lahirnya di middle class, sekarang gue naik ke upper middle class. Ya lu yang misalnya lahir dari working class, lu bisa naik ke kelas menengah. Atau lu pelajarin strateginya dia biar naikin level lu yang tadinya misalnya rumahnya ngontrak, akhirnya lu bisa punya rumah. Yang tadinya naik motor, bisa punya mobil. Yang tadinya nggak punya motor, lu bisa punya motor. Jadi saat lu ngeliat orang seperti itu di sosmed, lu nggak usah terlalu mikirin kayak gue harus kayak dia punya Lambo atau punya apapun itu, punya jam mahal, rumah mewah, dan lain-lainnya. At least lu pelajarin dari dia biar lu bisa naik level step by step dulu. Dan kalau misalnya nggak kecapai, lu tanamin di diri lu bahwa nanti anak gua insya Allah bisa kayak role model gua. Selanjutnya poin yang ketiga, yaitu wangi lo apa. Setiap orang itu beda-beda dilahirin sama Tuhan. Kalau misalnya lu pelajarin MBTI, itu ada 16 karakter yang kayak NFP, NTJ. Atau nggak usah 16 deh, dari 4 karakter aja kan ada koleris, flegmatis, sanguin, melankolis. Itu kan orang udah dilahirkan berbeda-beda. Dan lu tidak bisa memilih lu mau lahir dengan karakter apa. Itu di luar faktor internal lu. Perbedaan karakter
karakter ini harusnya lu sadarin dan pahamin betul-betul. Karena bisa aja jalan yang diambil sama idola lu di sosmed belum tentu cocok sama lu. Permasalahan terbesar dari adik-adik gue yang ada di sosmed ini yang umur 20-an, lu tuh nggak tahu diri lu tuh siapa, bakatnya apa, kelemahannya apa, hingga pas ditanya apa kelebihan sama kekurangan lu, jawaban lu adalah kelebihan saya banyak kekurangan saya nggak punya kelebihan. Ini menurut gue juga ada faktor dari sistem pendidikan kita yang nggak membuat lu tuh clear di awal waktu lu SD, SMP, SMA, lu dilihat bakat lu tuh apa, kelebihan sama kekurangan lu tuh apa, sehingga lu benar-benar tahu posisi lu tuh di dunia ini fungsinya sebagai apa. Mungkin ada tes kayak psikolog dan lain-lain, tapi nggak benar-benar diimplementasikan. Kita dituntut untuk bisa segala macam pelajaran. Padahal kalau misalnya lu bakatnya adalah dagang, kenapa gue harus nilainya bagus di fisika atau di kimia? Toh bakat gue dagang kok. Yang berarti harus pelajarin adalah kayak aljabar, atau ekonomi, atau akuntansi, dan lain-lainnya. Contohnya nih kayak gue anak karyawan swasta. Bokap gue itu pergi pagi, pulang malam, kerja kantoran. Dia itu memang suka di lingkungan yang ada hierarkinya. Dia harus report ke siapa, bosnya siapa, anak buahnya siapa. Dan dia juga suka banget sama lingkungan yang udah tersistem. Dia tinggal ngikutin aja. Sementara gue nggak suka lingkungan yang udah tersistem, dan gue nggak suka punya bos, ada hierarkinya, harus izin dulu, baru melakukan sesuatu. Yang gue suka adalah jualan. Makanya gue nggak ngikutin jejak bokap gue di kantor. Tugas lo di umur 20 tahun adalah cobain banyak hal. Apalagi kalau misalnya lo punya privilege kayak gue, tinggal nggak usah pusing. Makan orang tua masih bisa provide. Dan dikasih pendidikan sama orang tua lo. Itu lo harus gas gila-gilaan selama umur 20 tahun ini. Lo coba banyak karir, banyak profesi, biar lo tahu wangi lo tuh sebenarnya di mana. Karena gue percaya setiap orang tuh punya wanginya masing-masing. Contoh, gue sekarang konten kreator. Di konten kreator ini wangi banget gue. Tapi gue pernah berusaha untuk jualan baju, jualan ayam frozen, hasilnya jadi buruk. Jadi gue percaya ada yang namanya setiap orang tuh wanginya beda-beda. Buat lo yang nggak ada privilege, saran gue tetap lo kerja kantoran untuk bikin perut lo kenyang sama orang-orang yang lo tanggung perutnya tetap kenyang. Tapi lo jangan cuma kerja di kantor doang. Pada saat ada kesempatan, lo coba cari penghasilan-penghasilan lain dari berbagai macam pekerjaan selama lo umur 20 sehingga lo bisa tahu, oh wanginya gue di sini. Tandanya lo udah tahu wanginya lo di mana adalah lo ngelakuinnya gampang, sementara orang lain ngelakuinnya susah, dan hasilnya baik dari uang atau kebahagiaan lo ngerjain hal tersebut itu bener-bener gede. Itu tandanya wanginya lo. Jangan sampai pas lo udah umur 30 atau 40, lo tuh baru tahu wangi lo tuh di mana. Karena pada saat lo udah tahu wangi lo tuh di mana di umur tersebut, untuk lo switch karir dan untuk lo ngambil risiko itu tuh susah. Lo udah punya anak, udah punya istri, dan sebagainya macamnya. That's why carilah mumpung masih umur 20-an. Poin ketiga adalah money dial. Apa itu money dial? Gue akan jelasin. Banyak anak muda yang pengen kaya karena dia pengen punya uang untuk membeli sesuatu yang dulu nggak kesampaian dia beli. Apakah lu salah satunya? Coba tulis di komen dan kasih tahu lu pengen beli barang apa yang dulu nggak kesampaian dan sekarang pengen banget lu beli. Tapi kenyataannya lu perlu tahu yang namanya the law of diminishing return. Gue akan jelasin law of diminishing return. Sekarang ini gue tahapnya belum kaya, tapi hidup gue udah nyaman. Karena gue membangun karir gue dari nol dan gue nggak dimanja sama orang tua gue, nggak mau beli apa dikasih gitu. Gue ngerasain yang namanya bersusah payah ngumpulin uang untuk membeli sesuatu yang gue pengen. Tapi gue ngerasain hal yang aneh. Gue udah pernah beli jam mahal, bikin studio yang bagus, beli kamera yang bagus, dan sebagainya macamnya. Yang menarik adalah pada saat gue beli barang tersebut, gue merasakan yang namanya barang tersebut memberikan kebahagiaan gue itu tuh gak seperti waktu dulu gue gak punya. Atau bahkan pada saat lu udah beli barang tersebut, happy lu tuh cuma sebentar, paling 3 hari atau seminggu, abis itu lu biasa lagi. Contoh paling nyata nih ya, dulu itu gue dikasih jajan sama orang tua gue itu pas-pasan banget. Gue pengen banget makan steak yang harganya 300.000. Ingat banget gue dulu. Akhirnya dulu gue tuh ngumpulin duit, sengaja nggak makan, nahan lapar, cuma ngerokok doang. Untuk di akhir minggu gue bisa makan steak tersebut. Akhirnya kesampaian tuh gue nabung dan gue makan steak tersebut. Rasanya tuh bener-bener nikmat banget. Tapi baru aja kemarin tuh tanggal 13 apa tanggal 12 Agustus, gue makan steak yang sama di posisi gue yang sekarang yang gue udah bisa beli 10 porsi atau 5 porsi. Itu rasa nikmatnya tuh nggak kayak zaman dulu waktu gue nabung susah payah gila-gilaan untuk makan steak tersebut. Nah, itulah law of diminishing return. Jadi kebahagiaan lu akan turun rasa bahagianya saat lu udah mencapai level tertentu. Kalau lu tidak sadar ini, lu akan ada terus di lingkaran yang namanya hedonic treadmill. Udah beli ini, nggak puas lagi, cari lagi kebahagiaan, beli lagi, dan beli lagi. That's why lu harus tahu yang namanya konsep money dial. Money dial itu adalah konsep lu ngeluarin duit untuk sesuatu hal yang benar-benar memberikan lu kebahagiaan yang paling maksimal. Dan money dial orang itu beda-beda. Kalau buat gua, money dial gua itu gua udah tahu, yaitu kemudahan dan kenyamanan, bukan kemewahan. Makanya tiap gua mau keluar kota ke airport, gua lebih pilih bayar 100.000 sampai 200.000 untuk porternya ngurusin koper gua sampai ke check-in, dan gua nunggunya di smoking room sambil gua nge-vape. Abis itu gua tinggal terima beres, tinggal masuk aja. Gua juga tahu money dial kedua gua adalah kenyamanan. That's why gua suka sekali
pijetnya pijet bener ya, nggak pakai petik mangga dan lain-lain ya. Gue suka pedicure, gue suka totok wajah, gue suka kerimbat dan lain-lainnya. That's why gue spendnya ke sana. Tapi untuk kendaraan, karena money dial gue bukan di mobil, gue bebas banget masalah kendaraan. Mau pakai GrabCar, mau pakai mobil apapun. Bahkan sekarang gue kemana-mana kalau di Jakarta ini pakai motor Revo Ganas. Fotonya gue kasih nih, Revo Ganas. Dan di Balikpapan, gue kemana-mana tuh jarang pakai mobil. Gue pakainya Scoopy gue. Kenapa? Karena lebih mudah buat gue. Dan gue nggak butuh keren-kerenan pakai motor atau pakai mobil. Bukan money dial gue. Lo tuh bakal kere kalau misalnya lo nggak tahu money dial lo, sehingga uang yang lo dapatkan, lo belanjain karena ikut-ikutan tanpa memberikan lo maksimum happiness. Lo udah pernah lihat fenomena tersebut waktu zamannya sepeda Brompton. Banyak banget teman-teman gue yang sebenarnya secara keuangan masih belum mampu beli Brompton, tapi karena lagi tren, dia akhirnya maksain beli dengan cicilan. Kalau lo duitnya udah banyak nggak berseri, mau ikut-ikutan nggak ada masalah deh. Tapi kalau misalnya buat anak 20-an yang masih merintis, jangan ikut-ikutan. Pastiin dulu tahu money dial lo tuh di mana. Coba lo pikir-pikir apa yang dulu lo keluarin untuk beli sesuatu yang bener-bener tuh happy banget dan happy-nya secara berkepanjangan. Itu cara tahu money dial lo. Poin selanjutnya yang gue sadarin adalah tidak ada yang namanya pekerjaan terbaik. Gue ini generasi millennials. Gue lahir tahun 1993. Di zaman gue remaja sampai ke dewasa awal, gue tuh didoktrin sama banyak motivator dan lain-lainnya bahwa menjadi seorang entrepreneur adalah pekerjaan terbaik. Dikala itu lagi zamannya startup boom. Ada Gojek, ada Bukalapak, dan sebagainya macamnya. Di zaman itu, mayoritas millennials cita-citanya adalah jadi pengusaha. Gas gila-gilaan jadi pengusaha. Bikin startup, jadi unicorn startup. Kesannya di waktu itu, kalau lu nggak jadi pengusaha, lu tuh manusia gagal gitu. Dikala itu ya. Kenyataannya nggak kayak gitu kok. Ada teman-teman gue yang jadi pengusaha, tapi ujung-ujungnya gagal. Tapi ada juga teman-teman gue yang kerja kantoran, hidupnya happy-happy aja kok sekarang. Toh gue juga sekarang jadi content creator dulu, baru gue bikin usaha kok, happy-happy aja kok. Selama pekerjaan itu halal buat lo, dan tujuannya adalah fisabilillah, lo ibadah untuk menafkahi keluarga lo dan lain-lainnya, gas aja. Cuman tetap lo cari uangi lo tuh di mana. Karena biar lo lebih cepet grow-nya kalau misalnya lo dapetin pekerjaan yang sesuai dengan wangi lo, dan lo lebih seneng ngerjainnya. Poin selanjutnya adalah tentuin tujuan finansial. Ini gue yakin banyak banget orang yang gak ngelakuin. Banyak anak muda yang mau kaya, dan teman-teman gue juga banyak di kala itu pengen kaya. Pas gue tanya, kaya itu buat lo berapa sih? Mereka nggak bisa jawab. Pas umur 20-an, itu tuh waktunya kita bermimpi nentuin target tujuan finansial kita ke depan mau seperti apa di umur 30. Kalau misalnya lu ngomong, bang, tujuan hidup kan nggak cuma uang. Iya bener, tapi untuk lu punya kehidupan yang nyaman sesuai dengan mau lu, itu kan butuh uang. Kalau lu nggak tahu di umur sekian lu pengennya hidup seperti apa, misalnya lu udah punya rumah di mana, ngontrak kah, kalau mau ngontrak rumah yang kayak gimana, pengen punya mobil kah, mobilnya apa, pengen punya motor kah, motornya berapa, itu lu sama aja kayak lu pengen jalan-jalan, tapi lu nggak tahu tujuan jalan-jalan lu tuh mau kemana, mau ke Bali kah, mau ke Jogja kah, mau ke Surabaya kah, atau kemana. Akhirnya lu tuh cuman kayak, ya udah gue mau jalan-jalan, ya udah jalan aja dulu, nggak tahu arah tujuannya mau kemana. Akhirnya lu buang-buang waktu dan buang-buang bensin. Dalam lu nentuin tujuan finansial, lu tuh harus tahu dulu kayak lu mau jalan-jalan, lu mau kemana, ke Bali, ke Jogja, atau ke Cirebon, atau ke Papua misalnya. Setelah lu tentuin, baru lu pikir, oke, gue mau ke Bali. Sekarang ini gue ada di Cirebon. Gimana caranya gue yang ada di Cirebon ini bisa ke Bali? Nah, dengan begitu akhirnya muncul tuh alternatif kendaraan. Bisa pakai perahu, bisa pakai pesawat, bisa pakai mobil, bisa pakai motor, bisa jalan kaki, atau mungkin bisa merangkak. Baru kemudian lu lihat, gue ada uang berapa sekarang, dan gue bisanya nyetir kendaraan apa untuk ke Bali tersebut. Misalnya, lu bisa nyetir, tapi mungkin uangnya belum cukup untuk naik pesawat. Ya udah, kalau kayak gitu, lu nyetir mobil aja ke Balinya. Kalau nanti nextnya mau ke Bali lagi, lu ada duit, lu tinggal hire pilotnya untuk nyetirin pesawat biar lu bisa ke Bali naik pesawat. Analogi ini kan sama kayak hidup. Misalnya lu pengen punya 1M di umur 30. Lu lihat nih, lu lahir dari keluarga yang kayak gimana? Privilege gue apa aja? Bisanya gue apa aja? Kelemahan gue apa aja? Wanginya gue itu di mana? Akhirnya kalau lu udah tahu tujuan lu mau punya 1M 30 tahun dan lu tahu startingnya lu dari mana, muncul tuh alternatif kendaraan apa yang bisa membawa gue ke sana. Apakah kerja kantoran kah? Jadi content creator kah? Jadi pebisnis kah? Atau paralel kah? Atau jadi freelancer kah? Seperti itu. Jadi udah ada tujuannya dulu, lu lihat kondisinya sekarang, lu lihat alternatif apa yang bisa mencapai lu ke situ sesuai dengan kondisi lu dan wangi lu di mana. Lu mau nggak gue bikinin lagi video nasihat untuk anak 20-an tentang keluarga, pendidikan, pertemanan, sama pernikahan? Kalau mau, lu tolong komen di bawah, lanjut part 2 bang, dan kasih tahu lu pengennya dibahas apa dan ceritain masalah lu seperti apa buat gue jadi bahan bikin video. Sambil nunggu gue bikinin videonya, silakan nonton podcast gue sama Timothy yang ngebahas tentang gimana cara uang bekerja biar uangnya itu masuk ke kantong lu, bukan ke kantong orang lain. Klik langsung dan sampai jumpa di video selanjutnya.